Oke teman-teman, eh, sudah mulai banyak ya. Kita mau rekam? Bisa kita mulai diskusinya? Oke, kita gantian nanti kalau mau ngomong atau bertanya, mungkin langsung di chat dulu ya. Karena ada chat, jadi kalau nanti bergantian, kalau mau ngomong gantian. Mood dulu semua. Mood yang lain biar nggak berisik. Mas. Teman-teman yang lain tak mood dulu ya selama pemateri bicara ya. Nanti kalau udah sesi diskusi baru tak aktifkan. Ya. Kamu juga jadi kamu. Unmute-mu aja. Oke, Mas Adi. Ya, Mas. Ya, kita bisa mulai ya Mas ya. Sambil, ya mungkin problem kita masih jaringan di Jogja sudah mulai naik turun apa namanya situasinya internetnya yang akan menjadi persoalan kita naik turun kan? Atau kita nggak usah pakai video saja Mas, videonya kita matiin saja biar kita lebih apa ya? Tapi kalau Mas Dina gimana? Harus pakai video nggak? Aku pakai voice dong. Harus sih, tapi tergantung. Ini kan sebenarnya sekarang lebih banyak dengerin dari teman-teman kan sebelum kita kasih feedback. Mungkin sebelum masuk feedback kita diskusi sedikit Mas dengan situasi ada yang mau masuk. Dengan situasi yang kondisi gimana tentang metode riset terus kemudian bagaimana penulisannya yang paling penting. Misalnya, oke, kita mulai teman-teman. Jadi kita akan diskusi mengenai tentang bagaimana sih penulisan riset dengan melihat dari perubahan desain pastinya. Yang kedua adalah bagaimana menulis sebuah riset dengan kondisi COVID ini. Apakah metode apa sih yang sebenarnya bisa kita tulis dulu sebelum kita nanti akan banyak feedback dari kawan-kawan yang apa namanya yang akan bercerita banyak. Misalnya dalam situasi ini ternyata pengambilan datanya baru 70% nih. Terus kemudian dengan kondisi begini kan berarti harus berhenti. Apakah 70% itu bisa jalan? Apakah 70% itu harus di full 100% kan gitu. Nah, ada beberapa teman dari beberapa universitas misalnya kayak di ISI gitu ya. Waktu dia TA, ternyata dia belum maksimal, kemudian dia belum nyampe sekitar 50%. Ternyata pengelola dosennya akhirnya ya udah karena dengan kondisi begini maka yang nggak usah bisa olah menjadi sebuah tugas akhir kan begitu. Nah, secara akademisi mungkin Mas Todi bisa cerita dulu bagaimana sih kalau dengan situasi tanggap darurat atau bencana situasi lapangan yang begini. Nah, kira-kira dalam metode akademisi penulisan sebuah riset itu seperti apa Mas? Ini lebih situasi lapangan saja biar kita sama-sama menyamakan persepsi sehingga apa namanya kita tidak kemudian ego bahwa ini harus 100% dan segala macam. Apakah dengan data yang 70%, 60% itu bisa diolah menjadi sebuah karya riset. Mungkin itu dulu Mas tadi. Jadi biar teman-teman biar clear dulu. Karena dari progres dari teman-teman dan 100% hanya 1 atau 2 orang. Oke, nah Mas Adi. Oke. Siap. Makasih Mas Riko. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa namanya? Suara saya cukup jelas ya? Sip. Jelas ya. Karena kalau nggak jelas juga nggak bisa apa-apa ini juga soal sinyal ya, jadi betul apa yang Mas Riko tadi sampaikan. Apa namanya? Kalau saya melihat momen ini kan semua berharap ada di momen ini ya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat secara luas bahwa kalau dibilang kemudian riset yang sedang berjalan ini apakah harus 100% atau kembali atau sesuai dengan rencana awal idealnya kan begitu. Tetapi kembali lagi bahwa momen ini sebenarnya kita bisa lihat lebih kepada yang paling penting kan kita momen untuk bertahan, jangan sampai sakit, jangan sampai ketularan gitu kan. Dan karena itu kita harus di rumah. Dan karena di rumah itu sebenarnya menjadi kalau saya pribadi lebih sulit untuk produktif dibandingkan misalkan hari-hari biasa. Kita harus pahami itu dulu. Artinya bahwa
tentu apa yang kita harapkan ketika COVID ini belum terjadi dan apa yang kita harapkan sekarang memang perlu ada penyesuaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena situasinya berubah, ruang yang memungkinkan kita lebih produktif juga berbeda gitu. Tentu ekspektasinya juga tidak harus sama seperti yang kemarin. Nah, tentu teman-teman punya situasi yang berbeda-beda ya, gitu. Kalau misalnya karena di rumah saja cenderung menjadi lebih tidak produktif untuk menulis karena bawaannya dikit-dikit masak lalu buka kulkas gitu, nonton TV gitu yang begitu apa namanya godaan ternyata lebih besar di rumah dibandingkan Ya. pasti nggak produktif. Ya. Cuman kan yang penting sekarang adalah ketika situasi seperti ini kita harus setting ulang dulu ekspektasi. Ya. Kita mau sejauh apa sih apa yang memungkinkan bisa kita selesaikan di tengah situasi semacam ini. Setelah setting ulang ekspektasi kita, baru kemudian kita menyusun strategi. Kalau ekspektasi kita sudah turunkan jadi 70% misalnya, atau 50% bahkan gitu, bagaimana memastikan bahwa tujuannya masih tetap tercapai? Bagaimana strateginya untuk menulis? Itu yang yang mungkin perlu kita perlu diskusikan bersama. Ini sekedar pengalaman aja kalau di UGM dengan situasi begini. Saya juga ngelola hibah riset di UGM gitu, kemarin baru deadline proposal. Ya. Kita undur 2 proposal. Kemudian hal yang kedua adalah semua riset lapangan itu baik dosen ataupun juga mahasiswa kita tidak sarankan. Jadi diusahakan sebisa mungkin teman-teman yang akan riset itu tidak lagi ke lapangan di masa-masa sekarang. Kalau yang sudah ke lapangan yang lebih baik. Yang sudah ke lapangan kami minta untuk berhenti, lalu kemudian menyusun laporan dan juga proposal gitu, berdasarkan apa yang sudah dilakukan di lapangan. Tetapi tidak perlu lagi untuk ke lapangan. Nah itu satu strategi. Lalu kalau tidak ke lapangan bagaimana gitu kan? Apa data yang kita mau cari? Di sini memang ini yang saya sebut tadi perlu ada penyesuaian. Karena bisa jadi dengan kita tidak ke lapangan atau teman-teman belum ke lapangan, maka kemudian akan ada penyesuaian terhadap rumusan masalah dalam risetnya. Fokus risetnya bisa jadi bergeser. Dari yang awalnya, kalau teman-teman masih ingat dulu ketika kita diskusi di kampus, ada yang model penelitian yang memang bertanya ya, rumusan masalahnya hanya bisa dijawab ketika di lapangan, tetapi ada juga yang mengandalkan studi dokumen. Nah itu bisa kemudian menjadi satu pilihan. Dan saya pribadi sih dengan situasi begini tidak saran untuk kemudian menggeser fokus penelitian ya, atau menyesuaikan rumusan masalah. Itu sesuatu yang sangat alamiah ya. Jadi jangan pikir bahwa kemudian ketika kita mengganti rumusan masalah maka itu seolah-olah kita harus ngulang lagi dari awal. Enggak, itu hanya soal strategi. Ketika rumusan masalah diganti, kita sudah punya mindset, kita sudah punya informasi awal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, yang hanya kemudian cara penyampaiannya aja beda. Ibaratnya kalau kita mau di awal kita mau bikin nasi goreng,
kita sudah punya nasinya, kita sudah punya minyaknya, kita sudah punya ayam dan telurnya, ada sayurnya, bisa jadi kemudian diganti dengan nasi capcay. Ada perubahan, tapi bahan-bahan dasarnya akan tetap sama. Nah, itu yang saya pikir. Jadi ini jangan sampai kemudian penyesuaian ini membebani teman-teman, karena saya tahu bahwa di dalam proses work from home ini ada banyak perubahan yang harus kita hadapi, penyesuaian yang harus kita lakukan, tentu berat untuk kemudian tetap pada rencana awal. Tapi kalau bisa, tidak masalah. Saya sih fine-fine aja. Oke. Mungkin itu dulu Mas Eko. Siap, menarik. Ada yang feedback nih, Bin. Ini mau udah mute. Yang Nggak bisa ngerekam kalau dulu. Enggak. Tes di aja, Mi. Oke. Mas Miko, Ya. saya boleh share gimana caranya ya? Bentar ya. Di Lewat chat mungkin ya. share presentation Mas kalau mau presentasi. Oh enggak, ini lebih ke saya kasih contoh gimana kami di UGM menyikapi situasi ini dengan kemudian menyarankan teman-teman mahasiswa yang awalnya tugasnya harus ke lapangan, mereka membuat semacam menggantinya menjadi model model penelitian yang disebut sebagai etnografi. Itu kemarin sudah sempat saya singgung juga waktu kita diskusi di kampus. Sebentar ya. Oke, sampai Mas Todi. Ya, teman-teman, kalau mau mulai bertanya, tapi sebenarnya silakan. Nah, tapi gini, pengen taklirkan dulu Mas Todi. Gimana sih caranya? Apa namanya? Saya gini, kita tidak ambil data, kita tidak belum 1%. Ya. Kalau itu punya headset, pakai headset aja jenengan pakai headset. Kalau itu pakai headset, ada headset. Biar nggak Kamu ke kamar aja. Ke kamar ini. Ini problem dengan PS dengan yang menakar kalau tutup pintunya. Gimana tadi? Enggak dilihat refresh lagi. Pertanyaannya adalah kita kan sudah ngambil data dan kita sudah merumuskan sebuah rumusan masalah, kemudian sudah bikin tools, tujuan dan outputnya kan sudah rujukannya sudah clear. Sebenarnya data kita masih 50% atau 100%. Apakah ini sudah layak untuk diolah data, Mas, dengan ada begini? Ini kunci aja nih, kira-kira kita biar nggak terus kemudian egois, harus persen nggak boleh begini. Kira-kira gimana, Mas? Dan kira-kira hanya bahwa masih ada yang kurang nih, kira-kira apa sih? Kita perlu ini dulu ya, clearkan dulu bahwa sebenarnya tidak itu analisis gitu, termasuk mengelola data itu bukan proses yang linear. Artinya ketika kita melakukan pencarian data, pengumpulan data, lalu kemudian analisis, lalu kemudian menulis. Ketika kita sudah menulis, kemudian data sama sekali nggak lagi ada pencarian data, nggak begitu kita bekerjanya. Proses penelitian kita membaca, kemudian kita wawancara, kita menulis, lalu kemudian kita mana yang kurang, gitu kan?
Nah, ketika kita tahu data yang kurang, kita akan mencari data lagi. Jadi ini proses yang itu sangat alamiah di dalam penelitian. Nah, pertanyaan Mas Miko ini ketika datanya kurang, gimana kemudian kita mulai menulis? Mulai aja, nggak ada masalah. Gitu. Karena lebih cepat kita menulis, maka lebih cepat ketahuan data apa yang kurang. Seperti penelitian lapangan misalnya, kemudian membaca gitu ya, sebagai penelitian kepustakaan, mungkin menemukan ada cukup kayaknya sudah banyak nih data yang saya dapat. Tetapi bisa jadi ketika menulis baru ketahuan. Ketika teman-teman menekan tulisannya baru ketahuan, oh ternyata argumen saya di bahwa misalnya contoh bahwa penyakit disabilitas di kekerasan domestik di dalam rumah tangga, saya itu tidak oleh dalam itu lewat internet cara. Jadi kalau teman-teman secepat mungkin atau sedang menulis, sehingga kemudian kita ketahuan data yang mana yang ini tidak berarti kemudian dia harus ada atau diambil di lapangan. Kalau teman-teman masih ingat dulu kita kan bicara soal data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu yang kita di lapangan lewat wawancara. Tapi ada yang mana dalam penelitian tentang kajian konten, misalnya analisis konten dan seterusnya, data sekunder ini data utama juga. Nah, jadi dan proses mencari data sekunder bisa tetap dilakukan tanpa harus ke lapangan. Gitu. Begitu kira-kira. Oke, menarik. Pak Septi diskusi, kalau mau ada yang mau bertanya, akan mengecek duluan, kemudian Mas Bintang akan mencoba apa yang mau bertanya. Ya, silakan. Udah dulu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya atau kita lanjut diskusinya? Kalau ini masih ada satu poin yang menarik, Mas. Ini ditanya ya. Oke, silakan. Jadi kita dihidupin. Coba di-unmute juga sendiri, Fadila. Fadila, coba di-unmute. Nah, itu. Ya, halo. Halo, silakan. Jelas? Jelas. Langsung ya. Jadi dia kan neliti tentang pelindungan hukum terhadap disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Palembang. Nah, terus karena kemarin itu nungguin di UNPAD, jadi belum sempat pulang Palembang. Nah, sempat sama bulan Desember sampai Januari. Nah, tapi pada saat waktu itu surat risetnya belum ada, terus pengadilan juga minta kayak gitulah pokoknya. Jadi intinya dia belum riset secara langsung ke lokasi. Data-data yang dia dapat sekarang dari pengadilan itu dari teman-temannya mama papa yang kebetulan mereka berdua pengacara. Nah, tapi datanya nggak bisa banyak, jadi dan juga nggak bisa dicari secara gimana ya, soalnya di pengadilan sekarang itu tuh kan bukannya cuma sampai jam 12, dia cuma sampai jam 2 siang, jadi orang staffnya juga tinggal sedikit. Nah, alhasil kemarin itu setelah mencari putusan terkait perempuan disabilitas sebagai korban, itu cuma dapat 2.
Dan setelah dia baca, ternyata putusan itu bukan perempuan disabilitas, tapi dia anak. Anak dengan disabilitas atau anak biasa? Anak dengan disabilitas. Nah, Oke. cuman di sini artinya kan kalau misalnya berdasarkan proposal awal, Dila kan mengkaji terkait dengan bagaimana perempuan ini sebagai korban berhadapan dengan sistem hukum di Palembang. Nah, berarti dia mengkaji putusannya, mungkin wawancara si hakimnya, wawancara pengacaranya. Terus kalau misalnya ini kan dia proposal awal itu terkait perempuan. Kalau apakah ini pertanyaannya, apakah harus dia ganti ke pembahasannya menjadi anak dengan disabilitas? Mengingat juga ada data-data lain dari unit-unit kayak WCC yang menyatakan korban itu kebanyakan dari perempuan disabilitas. Tapi kalau misalnya mau mengkaji putusan berdasarkan putusan di pengadilan, ibaratnya berdasarkan hukum melalui dari sistem litigasi pengadilannya, itu kan yang ada datanya itu hanya si anak tadi. Nah, itu deh pertanyaannya, apakah dia harus tetap mengkaji yang kan katanya tadi kita harus setting ulang ekspektasi. Kalau ekspektasinya memang awalnya kita mau kaji perempuan terus menyusun strategi. Nah, menurut Masnya strategi yang paling baik yang bisa diterapkan, apakah mau mengambil data dari unit, artinya hanya mengkaji proses-proses di luar pengadilan yaitu perempuan, atau dia mengkaji putusan yang mana itu anak dengan disabilitas. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Dila, menarik. Mungkin masukan saya satu poin Mbak Dila. Apakah Mbak Dila bisa melihat dari putusan MA di Mahkamah Agung dengan putusan yang peradilan yang disabilitas atau perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum di websitenya, itu satu. Tapi kalau memang itu nggak bisa, ini yang menarik Mas Wadi diskusinya, jadinya kalau kita bicara pada situasinya, ternyata di sebuah PN sendiri tidak terlalu banyak kasus terhadap isu perempuan berhadapan hukum, tapi dalam proses laporan, proses dari kepolisian, kemudian kejaksaan, ternyata tidak sampai di pengadilan, maka ini bisa diteliti untuk berubah arah ke situ, gitu. Itu Mas Todi. Oke. Ya, menarik sebenarnya karena perubahan di tengah jalan itu kan hal yang sangat wajar, bahkan tanpa ada situasi kayak begini pun kemudian akan ada banyak perubahan tergantung datanya. Nah, apa yang tadi Fadila sampaikan itu ada sebenarnya kan kita bisa lihat ada dua fokus di sini. Yang pertama adalah apakah akan fokus pada posisi perempuan, atau dalam konteks kalau datanya adalah anak, maka jadi posisi anak dengan disabilitas di dalam putusan pengadilan. Itu satu hal. Kemudian hal berikutnya adalah posisi perempuan penyandang disabilitas di luar putusan pengadilan. Itu yang tadi dia sampaikan, datanya didapatkan dari unit-unit. Nah, saya pikir kalau saran saya adalah lebih baik pilih salah satu. Pilih salah satu. Bilang Mas tadi hujan di sini, maksudnya hujan deras. Oh, sama. Ya, jadi kalau saya dua fokus itu adalah dua fokus yang berbeda. Gak masalah. Bukan berarti kemudian salah satunya harus ditinggalkan, betul enggak? Tapi yang namanya fokus itu adalah kita ingin menempatkan jantung penelitian ini di mana? Apakah pada anak penyandang disabilitas di dalam putusan pengadilan, ataupun anak atau perempuan penyandang disabilitas dalam konteks yang lebih luas, misalnya Palembang. Kalau misalkan dia memilih anak penyandang disabilitas, memang artinya ada konsekuensi untuk menggeser apa yang sudah direncanakan di awal. Tetapi pergeseran ini kan nggak terlalu signifikan, tidak terlalu krusial dalam pengertian
antara anak dan perempuan punya karakter yang berbeda. Tetapi anak dan perempuan ada dalam kelompok yang sama, yaitu kelompok rentan. Satu kelompok penyandang disabilitas, yang kedua adalah kelompok rentan. Jadi pergeseran ini tidak akan terlalu kemudian membuat penelitiannya menjadi berubah total. Itu satu hal. Lalu kemudian kalau ingin fokus ke putusan pengadilan bagaimana? Dalam studi-studi putusan itu pun dua putusan sebenarnya bisa jadi cukup. Kalau kemudian kita bisa telaah bagaimana hakim membangun pertimbangan di dalam putusan kedua putusan itu. Sejauh mana kedua putusan itu berbeda. Lalu kalau kemudian kita bandingkan dia dengan dengan putusan Mahkamah Agung seperti tadi Mas Miko bilang, sebenarnya di PN Palembang itu sudah sesuai belum sih atau berbeda nggak sih dengan putusan Mahkamah Agung, pertimbangan Mahkamah Agung dan anak dan penyandang disabilitas, bisa ditarik ke situ juga. Apalagi kalau kemudian yang menjadi fokusnya dia adalah perlindungan hukum. Kalau kita bicara perlindungan hukum, ada dimensi normatif di situ. Dimensi normatif itu artinya apa yang hukum katakan atau apa yang bilang ketika ingin melindungi perempuan ataupun anak penyandang disabilitas. Nah, Palembang bisa jadi kalau dalam konteks penelitian normatif itu tidak terlalu signifikan karena hukum di Palembang kan relatif sama dengan hukum di daerah lain. Kalau kita bicara hukum negara ya, kalau kita bicara hukum non-negara seperti hukum adat ataupun hukum kebiasaan yang lain, mungkin saja berbeda. Tetapi kalau sudah masuk ke institusi pengadilan, maka hukum yang digunakan harusnya sama. Nah, karena itu kemudian bisa saja pengadilan tanpa harus ke Palembang mendasarkan pada studi putusan, cari putusan di Palembang, lalu kemudian bandingkan dia dengan putusan Mahkamah Agung dengan perkara yang serupa, ini juga bisa. Itu satu hal. Yang lainnya adalah misalkan pun mau tetap soal perempuan penyandang disabilitas di Palembang, perlindungan hukumnya bagaimana, dia bisa mulai melihat apa yang pemerintah daerah lakukan lewat peraturan hukumnya terkait dengan perlindungan perempuan penyandang disabilitas. Sudah ada kebijakan apa saja sih dari Sumatera Selatan atau dari Kota Palembang ketika bicara soal perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas. Nah, kebijakan ini kan ada banyak, mulai dari peraturan daerahnya, peraturan gubernur ataupun wali kotanya, peraturan kepala dinasnya misalnya, ada banyak. Sesuatu yang pokoknya yang bisa ditemukan lewat internet aja. Itu juga bisa dilihat. Nah, dalam konteks itu Palembang menjadi penting karena jadi kebijakan di Palembang itu berbeda dengan kebijakan di daerah lain. Jadi tergantung mau pilih yang mana itu tergantung lagi pada ketersediaan data dan juga Fadila mau fokus ke yang mana. Tapi dua-duanya bisa. Tapi saran saya kalau misalkan dengan situasi begini sebaiknya fokus pada salah satu aja, jangan diambil dua-duanya. Itu akan kerjanya akan lebih berat kalau kemudian diambil dua-duanya. Itu Mas Miko. Oke, sip. Berarti intinya kan kembali lagi kita tidak harus idealis dengan apa yang harus kita capai ya Mas ya. Betul. Nah, sehingga kita bagaimana itu kah? Bisa. Oke, Mbak. Bila lagi ya? Mbak Dila udah clear atau masih ada yang mau ditanyakan? Udah clear, Halo, Mas. Mbak Dila. Halo. Oke, sip. Silakan ya. Halo, siapa ini ya? Mbak Dila udah clear ya? Iya, alhamdulillah udah clear. Juga makasih masukannya, nanti Dila kaji-kaji lagi. Siap. Oke, yang lainnya silakan kalau mau ada yang bertanya. Silakan ngechat dulu, biar satu persatu kita bisa saling detek. Nah,
sambil nunggu yang bertanya nih Mas. Jadi kan salah satu isu itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita dari data yang sekunder yang kita ambil di lapangan, kemudian kita gabung karena dengan kondisi begini gabung dengan data literatur, secara akademisi bisa nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya mau dia akademik atau enggak, kita kan berpegang pada logika yang sama. Ya. Jadi mungkin juga jangan terlalu terbebani bahwa ini harus akademik dan ini bukan. Itu sebenarnya di mana-mana riset itu punya logika yang sama. Mau dia dilakukan di kampus, mau dia dilakukan di kampung, itu logikanya sama. Jadi ketika kita bicara riset, maka dia sebenarnya tujuan utamanya kan adalah mencari tahu, mencari dan menjelaskan satu fenomena yang kemudian penjelasannya itu memang mendekati realita. Realitanya siapa? Ya ini sudah tergantung perspektif riset apa yang mau kita pakai. Jadi masalah kemudian dia melakukan penelitian dengan data sekunder ataupun data primer, sepanjang kemudian dia taat pada kaidah-kaidah yang logis gitu ya, dalam melakukan riset, misalkan seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kita tidak melakukan oversimplifikasi, kita tidak overgeneralisasi gitu ya, kita tetap kritis terhadap satu informasi. Saya pikir nggak ada masalah. Data sekunder pun kemudian tentu punya batasan. Artinya kita tidak bisa mengklaim bahwa data apa yang kita temukan di dalam data sekunder adalah representasi kenyataan yang sebenarnya. Tetapi data sekunder diperlukan karena kemudian ketika orang menulis, tulisan itu kan membawa kepentingan orang penulisnya. Mau itu peraturan perundang-undangan, mau itu catatan-catatan, dia merepresentasikan kepentingan. Dia merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang kemudian tidak muncul secara gamblang di dalam penelitian lapangan. Jadi nggak ada masalah sepanjang kemudian kaidah-kaidah riset itu tetap kita ikuti. Gitu. Oke, Mas Hadi, thank you. Dapat pencerahan banyak, berarti intinya kan sebuah riset itu kan karena kan kita selalu cenderung pada wah ini akademisi atau enggak ya, bisa diklarifikasi di akademisi atau enggak dan segala macam, itu kan selalu jadi fenomena di lapangan pastinya. Oke, Mas, ini ada Mbak Halimnawati akan bertanya, silakan Mbak Alina. Oke. Alina, Mbak Lina ini ya? Ya. Halo. Oke, makasih. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Todi mau tanya ini, karena memang terkait COVID, saya kan awalnya, judul saya, pola asuh orang tua dengan anak disabilitas di PAUD. Karena terkait COVID kan ini sekolah aja libur ya. Nah, saya tadinya kan menggunakan metode wawancara dan observasi. Nah, untuk wawancaranya mungkin bisa tercapai 100% karena meskipun saya nggak kunjungan ke rumah orang tua. Nah, tetapi untuk yang observasi, kami kan nggak bisa untuk memenuhi itu, sehingga kami nggak bisa mengobservasi perilaku orang tua, misalnya saat orang tua menyampaikan pesan ke anak, atau saat menegur, atau saat marah seperti apa ke anak dengan disabilitas. Nah, itu yang kami belum tercapai. Nah, apakah data tersebut bisa diwakili dengan pengamatan saat anak di PAUD kami? Meskipun mungkin agak lemah, tetapi apakah bisa untuk menguatkan itu? Oke, mungkin Mas itu. Oke, Mbak Lina, terima kasih. Jadi poinnya adalah pengambilan data untuk wawancara sudah, tapi kan ada metode FGD dan kemudian untuk kunjungan atau segala macam. Karena dengan COVID, FGD-nya lewat online dan segala macam. Nah, ini gimana Mas Todi? Iya. Ya, di survei dan segala macam. Kira-kira sepertinya apakah kita tetap fokuskan saja dengan hasil surveinya itu dulu, kita olah habis-habisan, kemudian nanti ditambahin dengan hasil pengamatan yang ada di Mbak Lina. Ya, jadi
Lina. Mbak Lina ya. Kalau boleh saya konfirmasi dulu, tadi kan Mbak Lina bilang wawancara sudah dilakukan. Itu via apa Mbak? Via telepon? Via apa? Ada yang sempat datang ke rumah, ada yang kami undang ke PAUD karena kan ini ada tugas pembelajaran kan. Jadi saat mereka mengambil lembar tugas itu saya manfaatkan untuk wawancara secara terpisah satu-satu. Oke. Lalu kemudian kalau observasinya tadi, karena artinya yang tidak bisa dilakukan kan observasi ke rumah ya, Mbak Lina ya? Ke rumah, iya. Oke. Ya, ini kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Idealnya memang kita perlu datang ke rumah, kemudian melihat kondisi real dari interaksi antara anak dengan orang tuanya, gitu kan. Tetapi yang namanya observasi itu kan sesuatu yang sebenarnya diposisikannya lebih pada sebagai pendukung, data pendukung. Ibaratnya begini, saya belum pernah mendengar riset yang hanya mengandalkan observasi saja. Jadi hanya peneliti itu hanya datang lalu kemudian melihat, gitu ya, mendengar, tetapi tidak berinteraksi dengan subjek risetnya. Saya belum pernah dengar, mungkin ada, tetapi jarang sekali itu terjadi. Nah, apa artinya bahwa sebenarnya observasi itu lebih merupakan pendukung? Pendukung atas apa? Pendukung atas apa yang disampaikan dalam wawancara. Mbak Lina dengan pengalaman sekian tahun, lalu kemudian interaksi bertahun-tahun dengan orang tua, dengan anak, dan seterusnya, secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan observasi. Jadi itu kelebihan bagi teman-teman dimanapun gitu ya, yang merupakan praktisi, yang kemudian atau juga yang merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dengan penyandang disabilitas. Secara tidak langsung teman-teman sudah bahasa komputernya misalnya sudah terinstall aplikasi yang membuat teman-teman lebih sensitif terhadap apa yang dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, jadi itu pun sudah observasi. Kalau kita mau bicara ideal, tentu harus ada alokasi waktu tertentu yang kita lakukan, yang kita luangkan gitu untuk melakukan observasi di rumah. Tetapi kan dengan situasi yang begini, kita bisa merecall atau memanggil kembali ingatan-ingatan kita, hasil observasi kita, mungkin tahun kemarin, mungkin 2 tahun yang lalu, gitu, untuk kemudian membantu kita memahami konteks wawancara sekarang. Dan itu sangat dimungkinkan, gitu. Jadi apakah bisa kemudian saya menggunakan data yang sebenarnya tidak saya temukan ketika saya melakukan riset ini, kan pertanyaan lainnya begitu. Saya dulu 2 tahun lalu misalnya datang ke rumah anak penyandang disabilitas, ketemu dengan orang tuanya. Gitu. Nah, di poin itu bisa nggak saya kemudian menggunakan data itu? Kalau saya pribadi sih sepanjang data itu digunakan tidak dilebih-lebihkan, gitu ya, atau tidak kemudian membuat sesuatu menjadi dramatis gitu. Biar data itu bicara sendiri gitu. Jadi nggak ada masalah. Sampai sekarang saya masih menulis dengan menggunakan data ke lapangan tahun lalu misalnya, tetapi saya membuat tulisan untuk tahun ini gitu. Walaupun ada sedikit perubahan, tetapi itu bisa dibilang ketika kita menyajikannya dengan tepat nggak ada masalah. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir kalau nggak bisa observasi gitu. Sudah melakukan wawancara itu udah satu hal yang baik sekali kalau menurut saya. Iya, satu hal lagi Mas Todi. Iya, Mbak. Tadi kan observasi itu bisa untuk menguatkan metode yang saya wawancara gitu ya. Nah, tadi saya bertanya apakah bisa diwakili dengan proses anak ketika di PAUD, karena misalnya saat wawancara saya menemukan data yang menurut saya kurang benar. Satu, misalnya anak kaitannya mandi atau makan itu kalau di rumah sudah mandiri, padahal kami mengamati di sekolah belum. Nah,
Dan ada juga data anak yang sebaliknya. Di sekolah sudah mandiri, ternyata di rumah itu memang masih disuapin misalnya, atau mandi sama sekali belum bisa. Jadi dimandiin. Nah ini letak untuk penguat dari wawancara seperti apa? Oke. Sebenarnya itu bagian yang menarik dari riset Mbak Lina. Kalau kita bicara ada pertentangan gitu ya, antara apa yang disampaikan oleh si narasumber atau informan dengan apa yang kita lihat sendiri gitu kan. Kalau kita bisa yakin bahwa ada sesuatu yang keliru gitu ya, atau ada sesuatu yang katakanlah bahwa kita menyebut informan kita tidak menyampaikan kenyataan yang sebenarnya, nggak masalah, kita sampaikan aja. Tetapi kalau nggak yakin, risetnya cukup hanya menyampaikan, atau tulisannya nanti cukup hanya menyampaikan ada perbedaan data. Jadi tidak harus kemudian sampai apa artinya perbedaan ini. Nah, karena kita tidak sampai pada memahami secara utuh perbedaan ini, kita tidak melihat sendiri bagaimana interaksinya di rumah misalnya, ya kita hanya sampaikan bahwa ada perbedaan antara apa yang disampaikan. Nah, sampai di situ aja sudah cukup. Bisa jadi kemudian kalau Mbak Linda bisa lebih, dan kemungkinan bisa lebih sensitif dengan itu kan gitu, untuk cari tahu gitu, atau untuk menangkap kesan sebenarnya apa sih yang sedang disembunyikan oleh informan, atau emosi apa sih yang sebenarnya ingin ditahan oleh informan, atau sebaliknya kesan apa yang sebenarnya ingin dibuat oleh informan. Nah itu juga kalau kita sebagai peneliti wawancara, kita juga mengobservasi informan dan mendapatkan informasi-informasi itu. Oke, gitu, menarik. Oke, ya, terima kasih. Oke, mau nggak silakan terima kasih, ya, lainnya. Ya, terima kasih Mbak Lina. Mudah-mudahan segera selesai ya penulisannya. Penting intinya adalah yuk kita nulis segera di situ. Oke teman-teman, yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa dikomentar dulu ya. Nah, Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Mbak Rini silakan langsung masuk aja Mbak Rini. Moodnya dihilangin Mbak. Bintang bisa bantu moodnya dihidupin? Iya. Nah itu. Saya ingin nanya. Agak dideketin Mbak, mic-nya Mbak. Iya, saya ingin tanya Pak. Ya. Kan responden saya itu ada yang wawancara langsung, kemudian ada FGD. Untuk responden saya ada 20 orang, 10 laki-laki, 10 perempuan. Kemudian saya masih untuk saat ini jadi kurang 2 orang laki-laki dari 20 itu. Terus yang FGD saya belum bisa karena terkait dengan FGD langsung tidak bisa. Kalaupun untuk yang seperti online gitu Pak, FGD online, kemungkinan hanya 1 atau maksimal 4 orang yang kemungkinan bisa. Apa itu gimana ya Pak ya baiknya? Iya, kembali tadi kalau kita mencoba untuk diskusi dari awal sama Mas Todi, saya sedikit menangkapnya adalah, mungkin nanti Mas Todi bisa menambahi. Intinya adalah kalau memang FGD tidak ada ya sudah, data yang sudah ada kita olah saja. Kuncinya di situ. Nah kemudian baru kekurangan sesuatunya itu baru kita cari literatur atau referensi yang coba untuk menguatkan di hasil penelitian ini. Apakah begitu Mas Todi? Bisa ditambahkan? Iya, jadi betul Mas Miko, Mbak Rini. Kalau boleh tahu risetnya, topiknya apa Mbak? Boleh diingatkan lagi kita?
Tentang ini Pak, ya, ini Mas, terkait dengan kesehatan reproduksi untuk penyandang disabilitas fisik paraplegia. Maaf, yang terakhir apa? Tentang paraplegia, Mbak. Pemenuhan Tentang hak paraplegia. Jadi Paraplegia. disabilitas fisik paraplegia. Oke. Ya. Ini kan Mbak Rini sebenarnya mendesain riset ini untuk kualitatif ya Mbak ya. Artinya tidak mengejar representasi bahwa Mbak Rini ingin bilang bahwa hasil riset ini merepresentasikan satu kota Jogja misalnya begitu kalau tempat risetnya di Jogja. Tetapi lebih kepada merepresentasikan pengalaman-pengalaman individu dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman individu ini, gitu kan? Iya. Nah, di poin itu saya bisa bilang bahwa angka jumlah sampel itu menjadi kurang signifikan. Gitu. Kan berarti tidak penting ya, tetapi tolong digarisbawahi bahwa kalau misalkan Mbak Rini merencanakan 10 gitu ya, saya selalu bilang ke teman-teman, ini sebenarnya debat ya, cukup banyak debat muncul dari isu ini gitu. Ada yang bilang bahwa penelitian kualitatif itu tetap harus menentukan mau berapa jumlah sampelnya. Dan kalau di bawah itu ya berarti tidak valid penelitiannya. Nah, saya pribadi meyakini kalau yang namanya kualitatif itu tidak menentukan berapa dari segi angka. Bisa jadi penelitiannya hanya mengikuti keseharian satu orang saja. Mulai dia bangun tidur, kemudian mandi, ke sekolah, berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Itu juga bisa disebut sebagai penelitian yang valid. Hanya satu orang saja. Karena kita tidak sedang berusaha untuk mengambil perwakilan dari seluruh populasi. Jadi kalau kita kuantitatif misalnya, sampel itu menjadi penting. Sampel itu kan contoh kan ya, tetapi contoh yang representatif, yang bisa mewakili populasi. Populasinya ada 2 juta orang misalnya, penyandang disabilitas, maka sampelnya berapa? Nah itu sudah akan masuk mau pakai pendekatan yang mana untuk menentukan berapa jumlah sampel yang valid. Tetapi kalau penelitian kualitatif, saya pikir bukan jumlah sampelnya yang kemudian menentukan apakah penelitian Mbak Rini itu valid atau tidak. Jadi kalau kurang 2 misalnya, atau kurang 3 gitu misalnya, saya pikir nggak jadi persoalan. Tetapi yang penting sebenarnya dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana kemudian kita bisa mengambil informasi dan menyampaikan informasi dari individu-individu ini yang Mbak Rini wawancara itu dengan akurat. Jadi tidak harus kemudian dia 10 ya, maka karena dia 10 maka dia valid, tidak. Tapi keakuratan menyampaikan pengalaman-pengalaman individu ini yang sebenarnya lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Gitu. Buat saya jadi nggak ada masalah sebetulnya dari ini. Oke, berarti tidak harus ada FGD juga nggak apa-apa ya Mas ya? Untuk situasi kondisi ini? Enggak, karena tujuan FGD kan seperti kalau teman-teman lihat lagi materi Kak, saya dan Nela yang dulu gitu, FGD itu kan tujuannya sebenarnya memungkinkan kita untuk mengkonfirmasi antara satu informasi dengan informasi yang lain di dalam satu forum yang sama. Nah ini kan soal teknik ya, hal-hal yang bersifat teknikal. Akan lebih baik tentu kalau kita bisa melakukan itu. Tetapi pun kalau tidak kemudian, apalagi Mbak Rini misalnya sudah dapat, kalau dari total 10 misalkan baru dapat 8 atau baru dapat 6 gitu, nggak ada masalah. Ya nanti akan lebih baik kalau 6 ini yang dieksplor dengan serius, dengan teliti, dengan akurat. Gitu. Saya rasa itu tentu akan punya validitasnya sendiri. Oke. Itu kira-kira Mbak Rini.
pencerahannya luar biasa ini Mas Dodi. Oke, Mbak, sepakat? Oh, Mbak Rini terputus, nanti nggak apa-apa. Jadi intinya udah clear kok Mas Dodi. Nanti kita bisa share di kami kita. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada Mbak Rini masuk lagi? Mbak Rini, oke. Yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang lain? Halo teman-teman. Ya teman-teman yang ya ayo udah. Yang baru datang, yang baru gabung. Kak Erlin, mau bertanya tentang bagaimana pengambilan data terus kemudian penulisan? Oke, ini kayaknya sudah mulai terwacananya sudah mulai sudah mulai terbuka ini kayak teman-teman. Nah, secara prinsip sebenarnya kalau kita di Sauda sendiri tidak harus memaksakan tetap harus 100% ya. Karena memang kondisi Covid ini menjadi sesuatu yang yang tidak bisa kita elakkan gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah mendata kurang lebih sekitar udah 50, 60 atau dari rata-rata respondennya harusnya 10, ternyata dapatnya baru 5, baru 6, ya sudah. Secara prinsip seperti kata Mas Dodi, ya silakan itu diekspor saja. Jadi tidak harus idealis harus sebanyak yang harus kita capai. Nah, tetapi kuncinya adalah bagaimana dengan 5 atau 6 responden dari yang sudah kita dapatkan itu terekspor dengan secara maksimal. Nah, ini yang menjadi catatan penting di dalam diskusi hari ini. Nah, silakan teman-teman kalau memang ada lagi pertanyaan atau kendala penulisan-penulisan di dalam hasil pendataan dan segala macam. Atau Mas Todi, mungkin ini kita 15 menit lagi kita off ya, kita udah 1 jam pastinya kita biar sesi ini tidak berhenti karena masih ada 1-2 lagi kita bisa mainkan. Dengan adanya COVID ini pasti kita bisa lebih efektif dengan join seperti ini. Nah, misalnya gini Mas Todi, mungkin ada berapa tips yang bisa di-share ke Mas Todi, teman-teman, untuk sebagai bagaimana sebuah menuliskan sebuah riset ini menjadi menarik dengan data yang seadanya. Kira-kira tipsnya seperti apa Mas Todi? Oke. Ini kalau ngasih tips saya seolah-olah ini ya, apa namanya, pakar ya, padahal ya sama aja. Ini kan teman, jadi sharing aja. Ya. Ya, jadi ini perspektif orang yang juga mengalami hal yang sama dengan apa yang teman-teman alami sekarang gitu sebetulnya. Jadi bukan orang yang berhasil mengatasi ini gitu, karena saya juga masih dalam proses bagaimana beradaptasi dengan situasi ini. Jadi apa yang saya rasakan selama ini adalah saya akan sangat bersemangat ketika menulis proposal, berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, dapat feedback, saya akan langsung semangat ketika melakukan itu. Tetapi ketika waktunya untuk menulis laporan, malesnya luar biasa. Ada banyak hal faktor sebenarnya yang menyebabkan itu. Tetapi salah satunya adalah kita seringkali merasa saya nggak tahu harus menulis apa. Saya merasa data saya tidak cukup banyak untuk saya tulis, misalnya gitu. Atau saya merasa bahwa kemampuan saya menulis kok tidak sebaik teman-teman yang lain, misalnya. Itu perasaan yang sangat wajar yang bahkan saya sendiri masih alami sampai sekarang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan itu, tidak perlu merasa terdemotivasi dengan itu. Gitu. Situasi saat ini sebenarnya memberi peluang juga untuk kita terbatas untuk ke lapangan. Mobilitas kita terbatas untuk datang ke tempat orang lain, wawancara, bikin FGD, dan seterusnya. Tetapi waktu kita untuk membaca itu lebih banyak. Kalau teman-teman mau melihat dari sisi yang positifnya gitu ya, waktu membaca kita lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kalau saya pribadi misalkan kalau dulu bangun tidur, mandi, siap-siap, langsung ke kantor, gitu. Kemudian pulang udah capek, udah pengennya santai aja, nggak kepengen dan segala macam.
sekarang karena nggak ke kantor, jadinya membacanya bisa jadi lebih banyak. Gitu. Nah, itu satu hal yang kemudian teman-teman mungkin perlu lihat sebagai peluang. Semakin teman-teman banyak membaca, teman-teman semakin termotivasi untuk menulis. Biasanya kalau saya stuck ketika menulis, saya nggak tahu mau nulis apa, saya akan stop, nggak usah dipaksakan menulis, tetapi bukan berarti kemudian tidur-tiduran atau main HP gitu, nggak, tapi ya saya alokasikan waktu itu untuk membaca. Dengan membaca, kita seolah-olah berdialog dengan orang lain, dengan penulisnya, dengan isunya, kemudian kita bisa dapat insight atau ide tentang apa yang kita mau tulis. Nah, itu satu. Menulis dan membaca itu dua hal yang saya pikir tidak bisa dipisahkan. Kita nggak akan bisa menulis dengan baik tanpa membaca, dan kita tidak akan membaca dengan efektif kalau kita tidak punya motivasi untuk menulis. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, seringkali juga kita overthinking dengan project yang kita sedang jalani, gitu ya. Jangan kemudian teman-teman bayangkan bahwa ketika ini deadline-nya kapan, Mas Miko? Oh, ini penulisan tahapnya di bulan April sampai dengan April sampai dengan Mei ya? Sampai bulan Mei, Mas. Jadi dalam konteks ini teman-teman sampai bulan Mei menuliskan laporan risetnya. Nanti kemudian baru masuk pada di penulisan populer. Jadi kan memang sesi-sesi masih satu setengah bulan inilah sampai tengah Mei. Sehingga ini menjadi penting untuk Pak Miko. Hai. Sesuai dengan kalau sesuai dengan kontrak akhir April, Pak. Oke. Ya, Mbak Iva, makasih ini mengingatkan. Jadi intinya ini Mas, sebenarnya penulisan, karena kan kita kemarin juga ada beberapa teman-teman yang proses di lapangan, kita mungkin ada pasti ada amandemen di dalam sebuah kontraknya pastinya secara garis besar. Tapi mungkin kita akan coba melihat dari proses teman-teman. Kalau kita lihat dari progresnya teman-teman ini kan sudah hampir 60% sampai ada yang 70% Pak Ambil data sudah selesai diambil di lapangan. Nah, targetnya mungkin ya kita dalam kontrak ada di bulan April ini adalah menulis laporan, tapi mungkin kita juga akan bisa memberikan toleransi setengah bulan dari pertengahan Mei bisa kita selesaikan. Jadi nanti kemudian baru masuk ke penulisan penulisan populernya. Nah, menurut saya ini jadi sesi penting Mas Todi sebenarnya. Kenapa saya bilang bahwa kenapa sih kita harus segera menulis dan segala macam, dan kemudian menjadi pertanyaan terbesar kan seperti yang aku belum lengkap nih karena kondisi begini dan segala macam, dan kita nggak bisa ketemu sama orang, dan kalau kita mau pakai Google Form atau segala macam, aku nggak begitu nggak bisa gaptek ataukah bagaimana, itu kan terjadi juga di setiap orang pastinya seperti itu. Dia semuanya sama kan rata-rata di sini, karena teman-teman ada yang dari unsur mahasiswa, ada unsur dari akademisi, ada unsur dari segala macam. Ini menjadi satu PR bersama pastinya di situ. Nah, targetnya mungkin kita akan diskusikan mungkin paling mentok nanti di minggu kedua bulan Mei itu teman-teman juga harus sudah kirim, karena nanti biar ini puasa-puasa kan sudah masuk semua dan kita review, kemudian ada feedback dari penulisan itu sendiri. Nah, ini mungkin sesi pertama dengan diskusi ini minimal kita memberikan pencerahan Mas Todi untuk bagaimana kedepannya adalah kalau data kita yang sudah 50%, 70%, 60%, 80%, ada yang 40%, apakah ini bisa diolah dan segala macam, dan kemudian kita menjadi penting untuk segera menuliskan itu sendiri, karena kita juga tidak bisa menutup kemungkinan karena dengan kondisinya COVID ini kan pastinya di situ. Itu Mas. Oke, jadi katakanlah April ini memang alokasi waktu untuk menulis ya Mas Miko ya. Ya, dengan situasi begini, ini mungkin tips kedua saya gitu. Jangan kemudian dibayangkan bahwa teman-teman akan menghabiskan waktu di depan laptop atau di depan komputer untuk menulis sepanjang hari sampai akhir April. Itu nggak mungkin. Mungkin 2 hari aja kuatnya itu. Setelah itu udah kayak nggak tahu mau nulis apa gitu. Ini tergantung orang. Tergantung orang. Ada orang yang lebih baik saya mengunci diri 1 minggu terakhir menjelang deadline
dan saya akan habiskan tenaga saya di situ. Tetapi kebanyakan yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa misalnya, hasil ketika kita memampatkan proses penulisan itu di akhir, betul kita punya adrenalin karena waktunya semakin mepet gitu ya, itu memotivasi kita untuk terus bekerja gitu. Tapi di sisi lain kita lupa bahwa tubuh kita juga lelah dan pikirannya kemudian akan terpengaruh juga karena kemudian menjadi tidak fresh, kita tidak bisa lebih kreatif gitu ya. Orang-orang yang kreatif biasanya punya pikiran yang lebih rileks gitu. Nah, jadi saya pikir memang betul bahwa kita harus mulai menulis sejak saat ini, tapi tentu dengan strategi. Saya selalu memotivasi diri saya begini. Besok misalnya, kalau saya mau menulis besok, saya mau nulis dari jam 7 sampai jam 10 gitu ya, atau jam 7 sampai jam 9. Saya mau menulis secara spesifik misalkan bagian kajian literatur gitu, yang sudah saya baca sebelumnya. Saya akan menulis di waktu itu, sehingga selesai waktu itu, kemudian saya bisa melakukan hal yang lain yang saya senangi. Saya mau rebahan, buat yang kaum rebahan mungkin senang rebahan sambil scrolling Twitter gitu misalnya, atau main medsos dan segala macam, atau saya mau masak, saya mau makan yang enak dan seterusnya. Jadi ada reward yang datang setelah proses itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa teman-teman akan menulis ini sepanjang hari. Kalau saya pribadi sih hampir nggak mungkin begitu gitu. Jadi saya lebih baik kemudian punya planning yang strategis gitu. Kalau waktu teman-teman misalkan sampai akhir April ini, maka teman-teman perlu bayangkan kapan teman-teman akan menyelesaikan tahapan tertentu. Saya mau menyelesaikan bab 1 saya misalnya sampai minggu ini, lalu kemudian bab 2-nya minggu ini. Hari ini saya akan menyelesaikan bagian latar belakang, besok saya akan menyelesaikan bagian misalnya kajian kepustakaannya, gitu. Atau besok saya mau menulis tentang bagaimana putusan pengadilan mengkonstruksikan perlindungan perempuan misalnya. Jadi ada tugas yang spesifik yang teman-teman bayangkan akan selesaikan, dan itu maksimal 3 jam saya pikir sudah cukup. Jadi jangan dihabiskan waktu itu untuk menulis gitu. Karena itu juga nggak akan efektif. Tetapi kalau kemudian di planning sejak awal secara strategis, saya pikir waktu yang tersisa sekarang lebih dari cukup untuk menyelesaikan tulisan itu. Jadi saran saya yang ketiga berkaitan dengan itu adalah pecah tugas teman-teman menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Itu yang kalau kata orang-orang di barat, ibarat kita mau makan gajah gitu ya, kita nggak akan mungkin makan sekaligus dalam satu waktu selesai dan habis gitu. Ya walaupun mungkin nggak usah gajah ya, sapi aja gitu, nggak mungkin kita bisa makan sekaligus dalam satu waktu gitu ya. Jadi dia harus dipecah secara, kita mau makan ini kapan, bagian apanya, sekarang bagian pahanya, besok bagian punggungnya misalkan. Jadi dengan begitu secara nggak sadar kita akan selesai. Tetapi kalau kemudian kita menunda itu dan membayangkan 3 hari terakhir akan saya kebut dan saya akan fokus menulis, yaitu kemungkinan besarnya akan walaupun berhasil, bisa jadi hasilnya kemudian tidak serapi dan tidak sekuat argumen ketika teman-teman memang membayangkan untuk menulis ini sebagai lari maraton gitu misalnya. Nah, jadi pecahlah itu menjadi bagian yang kecil-kecil, yang selesai 1 jam, 2 jam, dan itu akan membantu teman-teman merasa bahwa setiap hari saya punya progres. Itu membantu mengurangi kecemasan ketika kalau saya belum menulis hari ini, kemudian saya membayangkan 3 hari ke depan saya akan menulis yang sangat banyak, 1 laporan gitu, itu akan cemas. Kita hari ini nggak nulis, besok nggak nulis, tapi cemasnya tetap ada gitu.
Daripada begitu, lebih baik ya kita ambil satu kecil, satu tulisan 1 jam, 2 jam, selesai itu ya be happy gitu, mainlah dengan keluarga, atau masak, atau nonton TV, atau apapun yang bisa dilakukan yang membuat teman-teman happy gitu. Ketimbang kemudian menghabiskan waktu untuk cemas, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, dan ketika kita melakukan itu waktunya sudah habis gitu. Itu sih yang juga perlu mungkin bisa jadi strategi ya untuk teman-teman ini kan. Oke, Mas. Ya, gitu Mas Miko. Oke, Mas. Oke, thank you Mas. Oke teman-teman, aku buka sesi terakhir untuk menutup diskusi hari ini. Apakah masih ada pertanyaan buat Mas Dodi? Dan banyak tips sebenarnya secara garis besar bahwa nggak usah, kata kunci di sini adalah karena dengan kondisinya pandemic COVID ini adalah udahlah data yang ada sekarang coba kita tulis saja hasilnya dan bagaimana itu kita bisa mengekspor itu semakin mendalam kan begitu. Nah, kira-kira teman-teman apakah masih ada pertanyaan dengan Mas Dodi? Mumpung kita sama Mas Dodi, mungkin kita nanti akan ketemu lagi Mas Dodi, bukan hanya sekali ini aja. Siap. Mungkin sampai satu lagi kita akan undang Mbak Nela juga karena sebagai teman diskusi ya. Saya bilang mentor yang terlalu tinggi gitu katanya Mas Dodi. Teman diskusi dalam konteks ini karena juga ini menarik karena ini adalah studi di lapangan ya Mas Dodi ya. Dan ini juga satu best practice yang luar biasa kalau memang data ini bisa muncul bersama-sama. Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kita buka lagi sesi terakhir. Halo teman-teman. Oh ya, Mas Miko boleh saya tambahkan sedikit? Oke, silakan. Ini mungkin masukan untuk proses kita bersama juga gitu ya. Saya pikir teman-teman ketika menulis perlu dialokasikan waktu. Saya sebenarnya sudah sampaikan ini dalam diskusi kita sebelumnya. Alokasikan waktu untuk menulis ulang, bukan menulis ulang, tetapi melihat ulang apa yang sudah teman-teman tulis. Saya pikir nggak ada satupun orang yang bisa menulis sekali selesai, apalagi dalam bentuk yang panjang ya. Kalau menulis 1 halaman sekali selesai mungkin bisa, tapi menulis laporan penelitian sekali selesai, sekali duduk langsung menulis tanpa ada edit, tanpa ada revisi, itu hal yang mustahil katanya gitu. Jadi alokasikan waktu juga. Jadi ada yang namanya first draft atau draft pertama, ada yang kemudian menjadi second draft, draft kedua, atau bahkan sampai draft ketiga, draft keempat, itu sampai kemudian kita nanti draft final. Perjalanan menuju itu panjang, dan jadi sesegera mungkin selesaikanlah first draft teman-teman, draft pertama teman-teman. Kemudian rayakan itu dengan bersantai, kemudian besoknya lihat lagi, baca lagi. Pasti akan ketemu banyak hal yang sebenarnya bisa di-improve. Nah, yang kedua, masukan untuk proses ini, saya pikir akan baik juga kalau kemudian teman-teman juga bisa mereview pekerjaan teman-teman yang lainnya. Secara teknis saya nggak tahu, nanti mungkin teman Sabda yang bisa mengorganisir ini ya. Tetapi nanti misalnya selesai satu tulisan gitu, lalu kemudian diserahkan ke reviewer sejawat yang juga melakukan proses yang sama, dan di situ reviewer sejawat ini yang akan memberikan masukan, tapi juga sekaligus yang mereview ini akan belajar dari temannya yang direview gitu. Ini juga jadi satu proses pembelajaran yang sebenarnya bisa jadi efektif gitu, karena kemudian teman-teman menjadi tidak ragu atau tidak hesitate untuk kemudian memberikan komentar atau mengambil pelajaran dari rekan sejawatnya, karena sesama teman kan, sama-sama melakukan penelitian. Kalau saya misalkan ngasih komentar kan, ini lebih jadi komentator kan, mau saya nggak ikut ke lapangan, saya nggak ikut nggak, masih tempat diskusi. Tapi biasanya ada relasi yang agak berbeda gitu. Itu tetap dilakukan kalau memang mau dilakukan, tetapi akan lebih baik juga ketika teman-teman bisa saling berbagi, saling mereview antara teman sejawat gitu. Jadi teman-teman yang memang terlibat dalam proses ini saling mereview tulisan teman lainnya, itu akan membangun motivasi juga gitu. Jadi dua itu juga bisa dipertimbangkan. Ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Dodi. Karena ini sudah tidak ada jadi pertanyaan dari teman-teman, mungkin ini sesi terakhir saya adalah mencatat beberapa hal di sini. Adalah satu poin penting adalah bahwa
karena ini udah masanya menulis sebuah laporan riset, maka udahlah teman-teman nggak usah bingung terhadap data yang udah didapat. Kuncinya di pertama itu sendiri. Data yang sudah ada, coba deh di teman-teman tulis dulu hasilnya seperti apa, kemudian dieksplor sejauh mana, dan kemudian dicoba dilihat kembali di proposal. Sejauh mana ini menjadi penting, apakah ada kekurangan atau bagaimana, atau nanti dalam konteks ini teman-teman bisa merubah. Oh ternyata kok metodenya nggak pas ya, tujuannya nggak pas. Kita bisa mencoba untuk menurunkan dikit dari tujuannya itu sehingga kita bisa menyesuaikan atau tidak jauh beda dengan apa yang diharapkan dalam proposal sejak awal. Itu 1 poin, 2 poin. Nah yang ketiga adalah inti kembali adalah teman-teman jangan ditumpuk menulis laporan riset, jangan ditumpuk di akhir, mungkin di akhir-akhir bulan April. Karena itu teman-teman akan menjadi pusing, stres, depresi, malah kena COVID nantinya. Ini jadi persoalan. Nah, bagaimana teman-teman sudah memberikan tip yang sangat menarik adalah bagaimana teman-teman adalah menulis menjadwal. Oh minggu ini targetku A, minggu ini bab 1, minggu ini bab 2, minggu ini bab 3, minggu ini kesimpulan, hasil dan kesimpulan segala macam. Nah ini menjadi hal teman-teman bisa menuliskan itu secara happy, maksudnya di situ. Itu tip-tip yang coba kita dapat di diskusi ini. Nah mungkin itu teman-teman dari Sabda PSM Usaha Sumber Sumber media. Sumber media enggak, judulnya yang dari sumber Pakis Sabda, dan sampai ketemu lagi buat teman-teman. Terima kasih telah bergabung pada diskusi ini. Mudah-mudahan diskusi ini sangat terinspirasi, sangat membuat motivasi teman-teman semakin cepat untuk segera menyelesaikan. Nah, doanya orang Sabda itu segera menyelesaikan hasil risetnya, setelah laporan risetnya. Sehingga jangan kembali lagi buat teman-teman yang belum melakukan, jangan pernah ragu, tetap aja coba dengan metode. Kalau memang tidak bisa metodenya, maka bisa konsultasi dengan teman-teman yang sudah di link di grup. Dengan saya belum mengambil data, kira-kira apa sih yang bisa kita mengambil datanya secara maksimal, dengan metodenya seperti apa, itu menjadi penting untuk kita lakukan. Jadi jangan pernah khawatir, teman-teman, dalam menjelaskan riset ini. Sabda, ada Mbak Dede, ada Mas Soleh, ada Mas Hanif, dan ada Mbak Rani, ada Mbak Iva yang akan mendampingi teman-teman dalam menyelesaikan riset ini. Mungkin itu diskusi narasumber kita. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu kembali. Terima kasih Mas Todi. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas Todi. Teman-teman. Mas Bintang, terima kasih semua. Tidak ngasih Tidak ngasih kopi. Kue kotaknya bikin sendiri. Terakhir dari saya, buat teman-teman di dalam nanti di grup WA akan kita kirimkan notulensi dan hasil voice. Jadi teman-teman yang belum bisa bergabung ataupun yang ketinggalan masih bisa mengikuti bisa membaca dari notulensi dan voice yang sudah kita rekam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman tetap semangat dan sehat semua. Dadah.